Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kemudahan, kelimpahan nikmat kepada kita. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, baiklah peserta didik semuanya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang menganalisis informasi teks prosedur. Pada pagi hari ini kita bahas tentang merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Ini adalah materi yang kedua dan sangat penting bagi kalian karena SMK adalah buka kerja dan bekerja. Cari kerja, buka kerja. Cari kerja, buka kerja. Tentu kita mencari kerja butuhkan prosedur untuk membutuhkan karyawan, butuh prosedur. Jadi merancang pernyataan umum dan prosedur ini adalah sangat penting materi ini untuk kalian. Apalagi kalian ini adalah jurusan APAT yang hari-harinya mengajar tentang jurusan dan nanti akan melahirkan produk-produk yang baik. Nah, produk-produk itu tentu harus menulis prosedur-prosedurnya. Nah, bagaimana Pak kita merancang prosedurnya, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Nah, syarat yang pertama dan kita harus tahu tekniknya dulu. Tekniknya yang pertama kita menggunakan bahasa harus mudah dipahami. Siapa saja yang membaca yang dibaca tentang teks yang kita tulis itu harus mudah dipahami, karena yang baca itu bukan hanya orang pandai, semua masyarakat. Bahkan kalau kita lihat sekarang untuk melahirkan produk sekarang, produk yang di Bali kita beli di Aceh, produk di Singapura kita beli di Aceh, semua sekarang karena sebab online. Kalau kalian duduk terpaku tidak mengikuti zaman, kita akan ketinggalan. Maka ini perlu kita mempelajari. Nah, jadi menggunakan bahasa dalam teks prosedur ini perlu kita gunakan bahasa. Bahasa itu adalah sangat penting. Nah, bagaimana kita menggunakan bahasa di saat produk kita dipahami oleh orang lain. Yang kedua, langkah-langkah atau kegiatan tahapan yang harus dilakukan. Nah, tujuan kegiatan. Bagaimana tahapan-tahapan yang ingin kita lakukan. Nah, jadi tahapan apa, kita harus merancang dulu tahapannya. Bagaimana tahapan-tahapan kita. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana teks prosedur itu tahapan-tahapan. Yang pertama kita harus tentukan dulu temanya. Nah, tema kita ingin apa, produk kita apa. Misalnya kalau kita di sini adalah kerupuk udang, maka tentukan temanya, tema yang ingin kita tulis. Nah, jadi produk yang ingin kita tulis ini harus caranya bagaimana. Nah, jadi tentukan dulu jumlahnya. Kemudian tentukan jumlah langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang ingin kita tulis. Misalnya kita membuat produknya. Apa langkah-langkah? Misalnya membuat kue, itu kan ada langkah-langkahnya. Pernah nggak buat kue di rumah? Pernah. Nah, pernah pasti. Yang perempuan pasti, karena hubungan hari-hari dengan dapur, ya kan? Hubungan hari-hari dengan dapur. Nah, jadi tentu kita harus pernah kita melakukan tentang tahapan-tahapan itu. Nah, jadi bagaimana tuliskan langkah-langkah kita. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai seterusnya sampai jadi. Nah, itu langkah-langkah. Tentukan langkah agar di saat kita tulis tepat. Yang kedua, perhatikan urutannya. Jangan sampai tahapan kedua kita menulis pada urutan yang pertama, itu salah. Seperti orang minum obat, pernah sakit, pernah dibeli obat, pernah dokter pernah memberikan resep, pernah memberikan aturan, itu namanya prosedur. Minum obat 1 kali 3 hari, ya kan? Ada obat yang bagaimana prosedur minum obatnya, itu adalah teks prosedur. Nah, kemudian periksa kembali, karena yang namanya kita manusia tentu ada salah dan ada yang belum benar. Tidak ada penulis itu di dunia ini sekali tulis langsung jadi, itu tidak ada. Tentu harus kita ada tahapan-tahapan.
Nah, kita periksa kembali. Setelah kita periksa kembali, di mana ada kekurangan, kita sunting kembali atau edit kembali. Nah, untuk edit kembali itu hingga kita periksa ketika kita publikasi, ketika kita tempel pada produk kita, apakah mudah dipahami oleh orang lain, apakah ada yang salah atau tidak. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi begitu caranya untuk mudah dipahami. Mari kita lihat di buku pada halaman 16. Di situ ada menulis, ada contoh prosedur yang panduan berwisata ke Provinsi Riau. Kita bisa menulis juga panduan, misalnya contoh panduan kita menulis tentang berwisata ke Pantai ULRB. Bantaian itu perlu, itu bisa. Nah, bisa dan perlu kita menulis prosedur-prosedurnya. Kan tidak mungkin. Salah satunya kalau orang asing untuk wisata ke tempat kita, tentu kita harus menjaga syariat. Nah, perempuan berpakaian muslim, laki-laki berpakaian muslim, tidak boleh sembarangan masuk tanpa aturan, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu caranya. Jadi maka perlu kita melihat, dan satu-satu kita produk kita perlu ada tahap prosedur-prosedurnya. Nah, kita masuk ke tempat lain perlu prosedur, apapun yang kita lakukan perlu prosedur-prosedurnya. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi, ada syarat-syarat dan teknik menuliskan prosedur, kemudian tahapan-tahapan prosedur. Untuk Bapak untuk lebih yakin Bapak terhadap kalian, silakan kalian pahami baik-baik. Kalau memang tidak pahami, nanti tidak bisa menulis step prosedur yang benar. Nah, untuk itu saya berharap kalian ada yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya nggak? Oke, silakan. Ini. Apa kegunaan kita tulis prosedur pada suatu produk dan pada kegiatan lainnya? Oke, coba kembali, coba. Apa kegunaan kita tulis prosedur pada suatu produk dan pada kegiatan lainnya? Oke, nah itu pertanyaan yang bagus, kan? Apa kegunaan kita tulis teks prosedur dan pada suatu produk dan pada kegiatan lainnya? Nah, jadi tentu kita prosedur itu adalah sebuah petunjuk. Ya, prosedur itu adalah sebuah petunjuk yang kita tulis, yang untuk melakukan sesuatu. Petunjuk misalnya prosedur minum obat, itu petunjuk minum obat hingga kita di saat kita ada petunjuk. Nah, bagaimana petunjuknya? Bagaimana prosedurnya? Itu adalah petunjuk kita. Petunjuk kita melakukan sesuatu. Contoh, kita beli kereta baru, dikasih petunjuk. Kita beli laptop baru, dikasih petunjuk. Kita beli handphone baru, kita dikasih petunjuk. Kita beli apa? Semua yang kita beli kan ada petunjuk. Petunjuk itu namanya adalah prosedur. Nah, prosedur penggunaan. Bagaimana prosedur penggunaan handphone? Bagaimana prosedur penggunaan obat. Nah, seperti mikrofon ini yang Bapak pakai juga harus ada prosedurnya, harus ikuti prosedurnya. Kalau tidak ikuti prosedurnya, tidak akan bisa kita gunakan. Nah, tidak bisa kita gunakan. Di mana prosedurnya? Nah, kita lihat pada petunjuk yang ditulis. Kan setiap ada produk, dia ada melampirkan petunjuk-petunjuknya. Itu. Nah, oke, baik. Yang lain ada bertanya? Tidak. Sekarang coba kalian membuat sebuah teks prosedur apa saja. Misalnya kalian membuat produk apa? Ya, misalnya kalian yang suka produk apa? Yang suka, yang ingin ada cita-cita ingin membuat produk apa? Atau ingin melamar, atau ingin bekerja,
atau ingin membuka usaha, saya ingin menjadi pengusaha, apa yang kita lakukan, pengusaha apa? Jadi untuk untuk mencari karyawan, bagaimana prosedur mendaftarkan pekerjaan. Nah, atau boleh juga tulis prosedur berwisata ke ULRB. Nah, atau prosedur masuk ke rumah kalian. Nah, kan bagaimana kalau ada, nah ini, atau teman ya, teman Anda, teman laki-laki Anda masuk ke rumah Anda, prosedurnya bagaimana? Itu perlu, karena tidak mungkin teman laki-laki masuk kepada rumah perempuan itu tanpa prosedur. Itu namanya tidak sopan dan tidak beretika. Itu malu. Nah, itu. Oke, silahkan tulis. Silahkan tulis buat tugas sampai selesai. Nah, silahkan tulis. Nanti Bapak ingin lihat sejauh mana pemahaman materi hari ini tentang merancang pernyataan umum. Nah, jadi membuat pernyataan umum itu harus kita jelaskan dulu. Nah, seperti Pantai ULRB, jelaskan dulu Pantai ULRB itu pernyataan umum. Setelah ada pernyataan umum, baru prosedur masuk ke Pantai ULRB. Oke, silakan. Oke, sudah kalau saya silakan kumpul. Ntar ini tugas. Belum. Nah, oke. Ini sudah Bapak periksa, namanya Winda Husni. Kemudian Mulyati, kemudian siapa nih? Syatul lah. Nah, ini apa? Nah, oke, baik. Itu sudah ditulis tadi. Bapak lihat sudah ada 90%, sudah 90% sudah memahami. Nanti kita bahas kembali pada pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini pelajaran kita padai dulu di sini. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini membawa berkah kepada Bapak sendiri, menjadi pahala, dan kepada kalian untuk menjadi modal masa depan hingga bisa menjadi siswa-siswa yang berprestasi, siswa-siswa yang sukses di akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.